Aku berjanji dan janji yang pokok pasti. Ini kan banyak janji tak pasti kan. Berjanji kok sangat mudah tapi menampilkan sangat susah. Tapi janji yang malam ini sabana pasti. Bahkan kok pasti yang berjanji pokoknya ceramah tak lama. Barang mau postat, barang mau uyan, tak lama. Dimas sudah selesai. Dimas sudah selesai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu lampau pada bunyi. Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikin. Wassalatu wassalamu ala man nasakal hadiyanul kafarata wassalihin wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang hadir, semua kita yang datang, jauh dengan perjalanan yang telah kita tempuh dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita di mana kita tinggal. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan bermacam aktivitas, kemudian kita hadir di sini. Kita datang ke tempat ini, kita berkumpul di masjid kita ini. Apa tujuan kita? Tujuannya tidak lain adalah at-tajalli 'ani sifatil madhmumah wa ta'alli bis sifatil mahmudah. Tujuan kita untuk pembersihan diri. Bagaimana kita mampu membersihkan batin? Bagaimana kita mampu mengeluarkan bermacam kotoran-kotoran batin? Sesuatu yang membuat batin tak nyaman, membuat batin tak tenang, membuat batin tak tentram. Maka kita hadir di sini, kita kumpul di tempat ini, yang kemudian wa ta'alli bisifatil mahmudah. Kemudian kita isi batin dengan bermacam bentuk ilmu pengetahuan, bermacam bentuk mau'izah, bermacam bentuk tauladan, bermacam bentuk pengajian-pengajian yang pada akhirnya akan membuat bahagia diri di dunia dan akan membuat bahagia nanti akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, ibu dan bapak, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang pada malam ini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita hadir, pentingnya kita datang, pentingnya kita duduk di tempat ini. Apa tujuan kita? Dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh yang zahir itu dikarenakan hidup tubuh yang batin. Bergerak tubuh yang zahir itu dikarenakan bergerak tubuh yang batin. Berkendak tubuh yang zahir karena berkendak tubuh yang batin. Itulah kita tidak hanya sekedar memberikan bermacam kebutuhan zahir, memberikan bermacam keperluan zahir, memenuhi bermacam keinginan zahir, namun pada akhirnya kita lengah, kita lalai, kita lupa dengan bermacam bentuk kebutuhan batin. Kalau cuma zahir awak saja dan sehat, boleh jadi badan sekadang tonggak masjid.
Tapi kalau batin kita lemah, tidak kita isi dengan makanannya, kita isi dengan minumannya, tidak kita isi dengan vitaminnya, walaupun badan segadan badan tapi kalau batin tak punya kekuatan, walaupun mereka rumahnya di pinggir masjid, berpapasan bersebelahan masjid, pagar masjid ke pagar rumahnya dia, tapi sulit masuk dalam masjid. Cukup pun masalah banjir 20 kali tiap hari di depan masjid, bukan masuk masjid, tapi cuma sekedar numpang kajaban di sini masjid. Itu kenapa? Dikarenakan batin tidak diisi dengan makanan, tidak diisi dengan minuman, tidak kita isi dengan bermacam kebutuhannya, tidak kita isi dengan macam vitaminnya, maka batin tak mampu mengarahkan zahir untuk dapat bermusyahadah, untuk dapat bermujahadah, untuk dapat bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbahaya kita malam ini. Kita tinggalkan duniawi sebentar, lalu kemudian kita cari ukhrawi dengan mendengar pengajian-pengajian, dengan mengisi rohani-rohani kita. Tentu ini merupakan suatu kebutuhan utama yang dimana kalau kita amalkan, tentunya kata orang-orang kita, kata guru-guru kita, kok malam bisa dipenggalan, kok siang bisa dipetunjuk, hidup dalam beramal, mati dalam beriman, insya Allah di akhirat masuk surga. Amin. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam, tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul yang kita imani malam ini, Muhammad yang kita yakini saat ini, yang tentunya berbeda dengan Muhammad yang adu, berbeda dengan nabi-nabi yang adu, dan berbeda dengan rasul-rasul yang adu. Dari seluruh para nabi, dari semua para rasul, Muhammadlah nabi kita yang mampu berkata, Muhammadlah nabi kita yang mampu memproklamasikan diri, Muhammadlah nabi kita yang mampu menyatakan sikap dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan. La nabi abadi, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ibu dan bapak, tujuan kita peringatan Maulid, tujuan kita hadir di sini mendengar kaji Maulid yang tadi telah disampaikan oleh bapak kita, oleh guru kita, yang nanti akan kita bahas bid'ah yang bapak kita, oleh guru kita, yang nanti akan kita bahas bid'ah yang mana yang tak boleh kita lakukan dan bid'ah yang mana yang boleh kita laksanakan. Tidak semua ungkapan bid'ah itu salah. Kalau andai kata hanya berpegang kepada bid'ah, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi dahulu kemudian kita karajo kini, maka sesungguhnya kini pun satu Allah mawat termasuk lagu ala tinggal dalam kawasan-kawasan bid'ah. Namun ada bid'ah yang perlu kita lakukan hari ini, ada bid'ah yang perlu kita tiru hari ini, ada bid'ah yang perlu kita laksanakan hari ini, ada bid'ah yang perlu kita laksanakan di sini. Tidak semua bid'ah itu final atau neraka, tapi bid'ah bisa saja membawa kita kepada dakhal jannah, akan memasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nanti akan kita bahas hal itu. Kemudian penghormatan kita tentunya seluruh kita yang berhadir. Apapun ini mama alim ulama jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para budak-budak, para ibu-ibu, seluruh para bapak-bapak, pemuda-pemudi, remaja, remaji, semua para orang semua itu hadir, para tamu undangan, pejabat, konglomerat maupun rakyat konglomerat, semua yang berhadir pada malam ini kita singkatkan saja, kita jamak saja. Semuanya diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat beruntung kita rasanya, tidak saja kepada awak tapi justru kepada aku pribadi. Saya masuk ke dalam masjid ini kalau tidak salah ini kali yang kedua, kalau tidak salah ya, tak kali kedua, tak kali ketiga, tapi yang para saudara yang tak ada 2 kali. Beberapa tahun yang silam dan baru tahun ini. Tapi kok dicari jamaah banyak dulu daripada ini. Entah pada mati saduan lahau, entah tak dalih. Tapi lebih kalau dilihat banyak waktu pertemuan dulu pertama saya hadir kemari dan berbeda dengan hari ini. Inilah kelemahan kita. Umat Islam itu sesungguhnya sudah punya fasilitas seluruhnya. Kita punya masjid besar-besar, kita punya musala banyak, kita Al-Quran sudah banyak, kitab-kitab sudah dipelajari. Kebutuhan dalam mengimani Islam sebagai agama, kebutuhan dalam melakukan tuntunan agama, seluruhnya telah disiapkan. Tapi namun hari ini kita lihat, akibat perkembangan budaya, akibat perkembangan teknologi, akibat perkembangan kemajuan zaman, pada akhirnya di mana kita mudah terpesona dengan semua itu, dan pada akhirnya kita lalai dari tuntunan-tuntunan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir setiap bulan dalam kalender kita Islam memiliki nilai sejarah. Kalau kita bicarakan Muharram, kita diingatkan ke peristiwa hijrah, perjalanan Rasul dari Mekah ke Madinah dalam rangka mengembangkan Islam sebagai agama, meninggikan kalimatullah yang mulia, la illallah, kalimah yang ampe dari orang siahawa, la ilaha illa Allah. Dalam kalimah la ilaha illallah itu ibu takluk sifat 20, takluk di dalamnya sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsi wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Sifat 20 itu takluk dalam kalimat la ilaha illallah. Sebab itulah ketika kalimat itu dipakai oleh Jibril alaihissalam dalam rangka membedah dada Muhammad ketika Isra di pinggir sumur Zam-Zam, Jibril mampu membedah dada Muhammad dari mulai kerongkongan sampai ke area di bawah pusing, tidak menggunakan besi, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan gunting, tidak menggunakan pisau, tapi menggunakan senjata yang maha dahsyat, adalah senjata kalimat la ilaha illallah. Padahal awak kan dulu bisa dari yang ketek sampai yang kakak, dari yang laki-laki sampai yang perempuan, dari yang muda sampai yang tua, hafal kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika awak cuma memotong kayu, bukan kayu dan patah, tapi tangan yang patah. Awak cuma tidur dengan kulimah tembok, baca la ilaha illallah, kita tidur tembok biasa saja, tangan tunan. Betul betul. Baru
bisa ya. Kok Jibril bisa dinyo? Tamarah dan Muhammad di gara-gara kelimah tersebut. Dari mulai kerongkongan sampai kalian di bawah pusat. Dikarenakan Jibril itu makhluk yang suci. Ketika satu kalimat dibaca oleh orang yang suci, hasilnya berbeda. Ketika kalimat itu dibaca oleh yang tawadhu, hasilnya berbeda. Ketika kalimat itu dipakai oleh orang-orang yang istiqamah, hasilnya berbeda. Ketika kalimat itu dibaca oleh orang-orang dalam, hasilnya pun berbeda. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicarakan Muharram, kita diingatkan ke peristiwa hijrah. Di bulan Rabiul Awal kita bertemu dengan peringatan hari kelahiran Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah, yang dimana pada tahun itu dikenal dengan tahun Masehi, terhitung tahun 570 Masehi. Itu hari kelahiran Rasulullah. Tujuannya apa? Kenapa disinkronkan oleh Allah kejadian runtuhan Ka'bah oleh pasukan bergajah bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah? Allah bicarakan dalam kenyataan di mana Muhammad diutus ke dunia ini tidak saja merubah dari keburukan menjadi kebaikan, menjadi pemurnian dalam tuntunan Islam, tapi sesungguhnya dalam kebaikan akan mendatangkan tantangan, dalam kebaikan akan mendatangkan ujian, dalam kebaikan akan membawa bermacam bentuk pengorbanan. Maka sebelum Rasulullah dihadapkan dengan bermacam perjuangan di dunia ini, pada saat lahirnya saja Allah gambarkan dengan di mana tentara bergajah mencoba meruntuhkan Ka'bah waktu itu. Bayangin ibu dan bapak, andai kata tentara bergajah mampu meruntuhkan Ka'bah, seorang raja Najasyi yang dimana waktu itu ingin mengalihkan kiblat umat Islam, andai kata terjadi di mana pasukan bergajah mampu meruntuhkan Baitullah, maka kiblat awal hendak di Mekah. Di mana kiblat awal lain? Di sebuah gereja besar yang terletak di sebuah negeri Syam, ibu kota negeri Yaman. Andai kata Ka'bah karena berhasil dihancurkan, maka kita umat Islam akan bertukar dengan bukan lagi Baitullah, tapi di sebuah gereja besar di sebuah negeri Syam, ibu kota negeri Yaman. Tapi alhamdulillah, para pemuka Quraisy termasuk paman Rasulullah, kakek Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau tahu dan paham di mana pasukan bergajah yang begitu hebatnya, yang begitu dahsyatnya, tidaklah mampu dilawan oleh mereka, melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Baitullah rumah Allah, Baitullah kepunyaan Allah, Baitullah milik Allah, maka Allah lah yang akan menjaga. Begitulah bicara kepada Allah. Sesuatu persoalan kan baris, yang baca itu ketahuan sabalah. Aku tentu kawan sabalah menyelesaikan karena Jawa bisa menambah parah. Bacakan aja lagi ini lagi ke rumah sabalah lo sabalah ente payah jadi tebak apa payah lagi bukan kesabalah alun tentu orang sabalah itu kan menolong, alun tentu orang sabalah itu kan menyelesaikan, alun tentu orang sabalah itu kan memberikan pengarahan. Mungkin boleh jadi dengan awak senang nak kerjanya
dek karena awak sedang elok jonyo, dek karena awak sedang bersama jonyo, maka mungkin awak menceritakan kepadanya, yo akan tutup air sekali awak bersama elok dengannya. Tapi besok, lusa, tahun depan, 3 tahun kemudian terjadi perselisihan, sago rahasia awak akan disampaikan kepada orang lain. Betul? Betul. Makanya ibu dan bapak, mereka tidaklah tempat kita mengadu, mereka bukanlah tempat menyelesaikan persoalan. Tempat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks itulah, pada malam yang berbahaya ini, malaki jam 1:30 ini adalah jam 1:02, berarti setengah jam leh. Malaki jam 1:30, saya ingin menyampaikan sebuah ayat saja. Apa ayat yang saya baca pada malam ini? Berpedoman kepada Al-Quranul Karim dalam surah Al-Fatah ayat 29. Dalam surah Al-Fatah ayat 29 di situ dinyatakan oleh Allah sebagai bentuk sah atau tanda-tandanya betul-betul umat Nabi Muhammad, sebagai bentuk ciri-ciri karakter umat Nabi Muhammad. Karena tidak semua kita, tidak seluruh kita yang mengikrarkan diri hari ini, saya umat Nabi, saya umat Nabi, saya umat Nabi. Ucapan kita yang kita proklamirkan diri tiap hari tentunya perlu bukti, tidak sekedar mengecek, tidak sekedar ngato, tidak sekedar semboyan. Banyak masyarakat awak kalau ditanya, siapa nabimu? Muhammad. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa kitabmu? Al-Quran. Tanyalah barangkali semayang sehari uyualun sampai ini. Bukannya nak yakinnya ke Tuhan, yakinlah percaya indah. Akibat yakinlah percaya indah, maka perintah Allah sering dilalaikan. Sakit seketik, seolah-olah Allah memberikan teguran sehingga dia lari ke dukun untuk minta tolong. Yang terjadi, ia karena kuduna wa dukun nasta'in. Ia karena kuduna wa dukun, Allah yang dia sembah, dukun yang tampaknya minta tolong. Kalau ia beriman ke Tuhan, ia karena wa ia karena nasta'in. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang pertama sebagai bentuk karakter umat Nabi Muhammad, ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang insya Allah kalau kita benar-benar umat Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan syafaatnya. Karakter yang pertama tidak lain adalah walladzina amanu atau walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama ma'ahu dengan Muhammad, yakin kepada Muhammad, percaya dengan Muhammad. Maka karakter yang harus mereka pakai asyiddatu 'alal kufar. Mereka harus punya prinsip, prinsip yang bagaimana? Keras terhadap orang kafir. Tadi oleh pengurus telah disampaikan di sini. Yang dikhawatirkan kita akibat bermacam bentuk kemajuan hari ini, kita takut terpesona, kita takut terpedaya, kita takut terbawa arus. Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi, orang-orang yang sesat, orang-orang Nasrani tidak akan nyaman, tidak akan tenang, tidak akan tentram kalau awak umat Muhammad termasuk Nabi Muhammad belum mengikuti tuntunan ajaran mereka. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berusaha bagaimana
sebagaimana yang awak tinggal di Sumatera Barat ini, yang nyatu Allah sebagai Tuhan awak, yang percaya Muhammad sebagai Nabi awak, dia coba untuk memberikan kelemahan dalam keimanan, diberikan pengaruh lingkungan, bermacam kemajuan zaman. Salah satunya adalah teknologi HP Android hari ini. Orang lebih cenderung pikirannya, hatinya, jiwanya, dirinya kepada teknologi tersebut ketimbang tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Asyiddu 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Orang kafir yang bagaimana? Yang harus kita keras. Apakah tetangga yang tak sembahyang perlu rumahnya kita bakar? Kok mati beko tak perlu kita sembayangan? Tidak, terlalu karet. Lantas bagaimana? Jangan mudah terpesona, maksudnya harus punya prinsip. Kok kawan-kawan awak jumpa anak sembahyang, awak jangan satu nojak sembahyang. Kok laki awak jumpa laki nak sembahyang, awak jangan satu nojak sembahyang. Biarlah laki tu dah sembahyang, biarlah laki tu masuk neraka, awak besok masuk sarung. Alhamdulillah. Bangga senang luar ini kami laki-laki masuk neraka. Cuma lagi pikiran kami kata aku laki-laki wah. Dulu sebelum kami babini kami gagah. Setelah babini cari bantu kami dah pernah selesai. Akhirnya kami masuk neraka. Alhamdulillah. Asyiddu 'alal kufar, keras terhadap mereka. Dalam artian tidak mudah terpesona, tidak mudah terpedaya, tidak mudah terbawa arus. Prinsipnya kita hendaknya bagaikan prinsip biji pitulo jo biji pariu. Dia tahu pitulo. Bahara tuang, panjang, bahara sonyo. Pariu, bahara tuang, panjang, rasonyo pahit. Bijinya sama-sama gadang kan? Kini 2 biji dimasukkan ke dalam satu lubang. Yang menanam itu orangnya, kemudian ditanam oleh orang tulo, kemudian ditimbul oleh orang tulo, jadi pancang nyono yang magi, kemudian diagi macam-macam pupuk nyono yang magi, kemudian tumbuh dengan hari yang sama tumbuh. Pitulo tumbuh hari itu, pariu tumbuh no hari itu, naik di pancang yang sama, bakungo yang sama, bak putih pun keluar sama, kemudian berbuah, kemudian kita ambil, kemudian kita bulai masuk dalam kuali, diaji bumbu yang sama, diaji santan yang sama, diaji sasa sadu Allahnya. Ini yang 2 biji tadi kita makan, pitulo tetap manis, pariu tetap walaupun diulai dalam kuali yang sama, diaji bumbu yang sama, diaji pupuk yang sama, pitulo takkan berubah rasa, pariu pun tetap konsekuen dengan rasanya. Begitulah dengan awak. Kok kamu lagi awak lagi tidak sembahyang, lama-lama awak majalah itu, awak harus sabar. Jangan capek lagi keputusan. Dah berapa sekian tahun awak menikah, lu punya alun jauh dah sembahyang dah. Kalau tak kue nak kalau di deno, biarlah awak pisah saja dah. Awak carikan sembahyang tak Ustaz Maulana sudah. Oi. Ya jalan lagi kau pelan-pelan. Kok madanya, kok kerengkanya, kok tak semayanya, kok jahe perangnya, tak semayanya, kok jahe perangnya, kok silakku kerajanya. Akan laki awak. Betul betul. Jadi mana caranya? Wal mau'idah, dengan baik, dengan bijaksana. Ditunjukkan elo-elo. Kok ini yang batunya besok balik, besok batu besoknya balik. Artinya apa? Harus punya prinsip. Asyiddu 'alal kufar. Kemudian ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itulah hari
ini kita menyatakan diri sebagai umat Nabi. Dalam satu hadis digambarkan, bagi siman atau orang-orang yang cinta dengan Allah, pasti dia banyak berselawat, ingat Allah. Begitu juga orang-orang yang cinta dengan Nabi, tentunya mereka selalu berselawat kepada Nabi. Apa manfaat dari cintanya awak kepada Nabi? Tentunya refleksi dari kecintaan itu, mulut kita selalu menyebut-nyebut Nabi. Kalaulah menyebut Nabi, maka kita pasti akan berselawat kepada Nabi. Kalau cinta kepada Allah, ibadah akan terasa nyaman. Tidak ada paksaan terasa dalam tugas kita. Cinta kepada Nabi, kita akan selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu kadang-kadang kan kita tidak mengaku Allah sebagai Tuhan awak. Kadang-kadang salat saja belang-belang. Zuhur kena, asar terbang. Asar kelengkap, maghrib hilang. Maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Dulu kadang-kadang kalau sudah sedemikian, subuh ketiduran, zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib keletihan, isya kesibukan. Bilole awak ubudiah kepada Allah. Padahal seluruh yang kita miliki, semua yang kita punya, rumah besar, kita punya kekuasaan besar, ternak ada pikui dalam kandang besar-besar, betul? Oto besar, laki aku. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki, punya awak atau punya Allah? Punya awak, punya Allah. Punya Allah. Kalaulah punya Allah, kini dia awak menjadi milik awak. Ternyata dia milik Allah ke awak. Pakai bayar enggak? Enggak. Gratis. Enggak usah banyak-banyak. Enggak usah jauh-jauh. Napas yang kita hirup saja kini, tiap hari kita hirup, naik turun, siapa punya? Kemudian Allah bikin pakai pajak, yang naik sekian pajak, yang turun sekian pajak. Harap tole banyak, cukup untuk naik saja, untuk turun nak ada untuk membayi. Berarti sekali naik Allah tidak perlu turun, bahagia turun. Ini Allah berikan kepada kita, maka hendaknya dengan semua yang Allah berikan itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ila akhir. Perhatikan diri kita, introspeksi diri kita, renungi diri kita, lihat diri kita. Apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Wattaqullah. Mestinya awak benar-benar bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Dekati Allah. Takut kepada Allah, cari kasih sayang Allah. Takut kepada Allah, cari perhatian Allah. Takut kepada Allah, tarjona yang diperintahkan oleh Allah. Itu makna daripada takwa. Watandur nafsun makan jaman lihat. Kemudian kita perhatikan diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Wattaqullah. Allah katakan lagi, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ibu-ibu hadirin, bapak-bapak, semua yang berhadir pada malam ini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena acara malam ini adalah acara Maulid Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menyampaikan kalimat Maulid itu biasanya mau membagi tiga.
ada maulid, ada maulud, ada maulid. Maulid, maulud, maulid. Tiga, mohon maaf. Yang maulid. Maulid itu dikerjakan, dilakukan, dipraktekkan, dirayakan bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu namanya maulid. Dirayakan dengan kebahagiaan saat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maulid. Tapi kalau lihat 12 Rabiul Awal itu dinamakan maulud. Allah sudah barang itu. Lalu Allah sudah bulan Rabiul Awal. Atau tidak datang ke masjid, mandangnya saja dari jauh. Atau tidak satu-satu, cuma sekedar datang saja untuk datangnya. Lah sudah makan pautlah tanya ngewehi lalu kami dengan ceramah samina wa ngantuk-ngantukna pautlah tanya itu namanya bukan pengajar, bukan maulid Nabi tujuannya, tapi tujuannya mahal. Awak ini dapat 3 C, yang dua maulid, maulud, yang tidak boleh mahal. Nah, apa manfaat daripada itu? Tadi orang pula menyampaikan, apalagi zaman sekarang ini terjadi lewat media sosial, bermacam bentuk sanggahan-sanggahan, bermacam bentuk larangan-larangan, bermacam bentuk fatwa-fatwa yang kemudian nyata-nyata menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Apa alasannya? Karena di zaman Nabi dahulu tidak pernah dikerjakan, di zaman Nabi dahulu tidak pernah dirayakan. Iya, memang di zaman Nabi tidak ada. Kenapa tidak ada? Nabi masih hidup. Untuk apa kita lakukan? Nabi saja masih hidup. Daripada memperingati hari ini langsung bertemu dengan beliau. Nah, kenapa kita lakukan di zaman sekarang? Apa pegangan kita? Agar kami ini Pak Ustaz tidak ragu-ragu setiap tahun. Biar jale-jale salah atau mana, tapi palo atau indah, elok atau indah, panasu atau indah, manfaat kepada kami yang membawa dulang tinggi-tinggi ke surau, bawa dulang tinggi-tinggi ke masjid, dimakan lebu oleh tuanku, apa palo kami atau indah. Aku lagi jawaban ini, Bu. Aku lagi jawaban ini. Pendapat banyak, tapi pendapat saja aku baca. Di mana pendapat di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 3 halaman 363. Di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 3 halaman 363. Siapa berpendapat di dalam I'anatul Talibin itu? Seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dan hebatnya luar biasa, jarang para ulama mampu menandingi beliau. Siapa itu? Tidak lain adalah Imam Jalaluddin As-Sayuti. Siapa bu? Siapa bu? Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kapan lahir Imam Jalaluddin As-Sayuti ini? Lahirnya pada tahun 849 Hijriah. Imam Jalaluddin itu lahir pada tahun 800, pada tahun 900 Samaleh Masehi. Beliau ketika ditanya oleh seseorang, apa kata seseorang itu kepada beliau? Imam, ya, saya ingin bertanya kepadamu Imam. Boleh. Tentang apa yang ingin kamu tanyakan? Kata Imam ini, Imam Jalaluddin. Kami ingin bertanya tentang orang-orang, masyarakat di
permasalahan masyarakat di perkampungan. Setiap datang bulan Rabiul Awal, mereka bawa dulang gadang-gadang ke masjid. Di bawah tuangku rame-rame. Ada yang baca Al-Marjanji, ada yang baca Dalail Khairat, ada yang baca Salafal Anam, ada yang khatam zikir, ada yang macam-macam. Yang ingin kami tanya, wahai Imam, kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang dilakukan oleh para orang-orang kebanyakan, wahai huwa mahmudun au mazmumun. Apakah perbuatan-perbuatan itu, pekerjaan-pekerjaan itu terpuji, atau pekerjaan itu tidak terpuji atau salah? Ibu datang kemari, ada bawa dulang, ada bawa rentang, ada bawa nasi, ada bawa kue. Semua yang ibu bawa pada malam ini di masjid ini dipertanyakan oleh orang ini kepada Imam Jalaluddin. Orang yang bawa dulang ke masjid, yang bawa siar rame-rame, yang bawa makanan tersebut, au mahmudun au mazmumun. Ataukah itu baik, ataukah itu tidak baik? Lalu Imam Jalaluddin menjawab. Apa jawaban oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti? Kata beliau, wal jawabu indi. Dijawab oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, anna aslal maulidil ladzi, asal dari kegiatan-kegiatan peringatan maulid, asal pokok dari seluruh kegiatan-kegiatan maulid ini, yang pertama tidak lain adalah wajibimahun nas, berkumpulnya kita kakak ini kok. Kalau anak berkumpul rame-rame, tidak adunan susah, nak adunan sudah, nak adunan selesai. Kok balik sama dipikul, kok ringan sama dijinjing. Kalau anak berkumpul, satu kekuatan terjadi. Jadi sama bantu nenek tapi bisa membunuh gajah. Kalau anak bahasa Muslim, betul? Betul? Makanya ada yang berkata wajibimahun nas. Pertama maulid Nabi itu adalah wajibimahun nas, berkumpul. Setelah itu bagaimana? Wa qira'atu ma yatayassara minal Qur'an. Kemudian mereka membaca sebagian ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah kata ibu tadi, anak tuanku tetek dalam usia 5 tahun. Allah berani tampil di depan awak pasamu dan tua-tua, mampu melantunkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Bangga awak sebagai ayah, bangga awak sebagai ibu. Kalau dapet anak nantakah tadi, nah anak nantakah tadi itu tidak apa-apa dari banyak-banyak. Tidak ada. Bila para lu tiap tahun sih. Yang kakak tadi itu al-obat hukum. Tapi yang kakak tadi itu santing baca Quran, rajin mengaji. Tidak banget tiap tahun. Datang baru waktu. Aku kadang rajin tiap tahun cek, tapi keluar tahun 2004 mali ayam, 2005 mali kambing, 2006 ciku orang mandi sajo, 2010 mali macam-macam. Kalau takah tuan akan keluar tiap tahun, tidak usah lagi. Ya, jadi bahasa saya dan salah tuh ya, kami bersih atau laki dan salah, awak dan salah. Pak, kok salah kami dia, mangat salah cari laki. Woi, kalau ingin anak takkan tadi, tak seperti kerambi, buah tak jauh dari batang, betul? Kalau laki rajin salat, laki pandainya, laki ibadah rajin, laki yang mulia rajin, seorang laki-laki taat kepada Allah, insya Allah anak pasti akan seperti mereka, betul? Tapi kalau awak sembarang dapet lah, anak sembarang orang,
Sebarang lo. Kadang-kadang awak tua dek karena itu pergi sebab pacaran anak salah seketik pacaran. Le pacaran itu lain lawan tua. Bawa tu pacaran itu. Di bawa tu iyalah. Sudah sebuah ini lo baru itu pada Allah. Anjing yang coy lo baru cono. Macam pula orang tu. Jadi oleh karena itu, dalam konteks itulah Imam Jalalain berkata wa qira'atu ma yatayassara min al-Qur'an. Kegiatan Maulid Nabi yang kedua tidak lain adalah membaca sebahagian ayat suci Al-Qur'an. Persoalannya, apakah membaca ayat suci kau salah? Apakah membaca ayat suci kau bid'ah? Apakah membaca ayat suci kau tidak boleh? Makanya jangan dianggap kecil orang yang mengecek oleh Nabi bid'ah. Tidak ada urusannya orang tua yang ke surau hawa dan bawa nasi ke surau hawa, yang membeli ayam itu boleh ke surau hawa. Lebih siapa yang minta? Woi, lewat minta piti sama ayah. Dan kalau tidak apa urusannya mereka? Urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita bawa ke masjid, dari mulai yang kecil sampai yang besar, semuanya dijelaskan oleh Imam Jalalain As-Sayuti. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, apa manfaat yang ketiga bagi orang yang memperingati Maulid? Wariwayati akbaril waridati bi mawli amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mauqa fi mawlidihi minal ayat. Kemudian manfaat yang ketiga tidak lain adalah mendengar sedikit riwayat kejadian saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diundang guru-guru oleh tuanku, diundang guru untuk memaparkan pengajian agak sedikit, kemudian naik lebih orang siap untuk membaca sarafal anak. Kalau mungkin di Kota Padang membaca sarafal anak, kalau kami di Aceh tidak membaca sarafal anak, tapi membaca dari referat dengan albar janji. Tidak salah. Dari referat dibaca boleh, albar janji dibaca boleh, sarafal anak dibaca boleh. Seluruh yang kita baca itu tidak lain adalah sumayuman ulum simatun yaqulunahu. Setelah mereka mendengar peristiwa Maulid Nabi, kemudian mereka makan, mereka minum, mereka makan sekedarnya. Itu Maulid Nabi. Maulid Nabi. Maka dibawa nasi ke surau, dibawa makanan ke surau. Setelah mendengar pengajian, setelah ceramah agak seketik, maka kemudian sumayamu ulum simatun yaqulunahu. Mereka makan dan minum ala kadar. Setelah mereka minum ala kadar, kemudian wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik min al-bid'il hasanah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti itu, kata beliau, itu termasuk bid'il hasanati, termasuk bid'ah yang baik. Jadi kalau sudah bid'ah yang baik, bagaimana Pak Ustaz? Tentunya tidak boleh kita tinggalkan. Oh Buya, kami tidak mengenal jodoh takah jodoh, kami tidak hadir jodoh, kami tidak satu-satu jodoh, bahwa manusia kami tidak. Tidak teringati Maulid Nabi pun tidak kepada surah. Tidak mendengar pengajian Maulid Nabi pun tidak kepada surah. Yang mendengar dapat pahala, yang tak mendengar nak dapat musuh. Tentunya hidup itu apa? Wartan bernafsu makan dan lihat. Kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Karena itu beruntung dan berbahagia wasadawalahnya yang hadir pada malam ini, memanfaatkan waktu sedikit dari kesempatan dan kesehatan untuk melakukan ubudiyah kepada Allah, meningkatkan ibadah badannya, meningkatkan ibadah qalbiyah, dan meningkatkan ibadah maliyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin wal hadirat, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karakter yang kedua,
Karakter yang kedua dari identitas umat Nabi Muhammad yang bahkan mendapatkan syafaat di akhirat, yang bahkan mendapatkan bantuan di akhirat, yang bahkan mendapatkan pertolongan di akhirat. Apa yang kedua? Ruhama'u bainahum. Umat Islam itu hendaknya berkasih sayang. Berkasih sayang bagaimana Pak Ustaz? Mereka harus selalu silaturahim, saling menghormati. Oh, kadang-kadang kan tidak kayak orang sebelah heboh awak di sebelah, orang sebelah boleh ukur awak yang seorang di sebelah, orang sebelah boleh honda awak yang darah tinggi di sebelah, orang sebelah boleh kulkas tak lagi awak di sebelah, waktu kali mencari kulkas sebelah sampai ke awak, waktu kali sampailah masuk kulkas ke pintu rumah orang masih baca hijau sampai tak seleo. Gara-gara orang sebelah beli kulkas, orang sebelah beli bikin rumah awak angin di sebelah, orang sebelah beli kulkas awak kedinginan seorang di sebelah, orang sebelah balaki cek tak nikmati seorang awak di sebelah. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan hati tadi, dikarenakan hati tadi, hati tidak berasih, hati di dalamnya penuh roh tanais. Hati tidak keberasihan. Kalau hati tidak berasih, tidak jauh dari kandang ayam yang di dalamnya ada musang. Sungguh pun musangnya ini, ayamnya gadang-gadang, tapi dia musangnya musuh ayam. Maka ayam tidak kamu masuk dalam kandang. Betul. Jadi kita malam ini, maka pengajar Islam Iran, pengajar Nuzul Quran, pengajar wirid-wirid hadisan, pengajar Maulid Nabi itu tujuannya pembersihan musang di dalam diri kita. At-tajalli ala sifatil mazmumah wa tahalli bi sifatil mahmudah. Kemudian ruhamau bainahum, berkasih sayang di antara awak. Umat Islam tidak boleh terkotak-kotak. Umat Islam tidak boleh terpecah belah. Umat Islam tidak boleh saling menjatuhkan. Apalagi sekarang ini kita hidup dalam suasana politik. Saya tak menyindirkan itu. Tapi bagaimana kita jangan gara-gara hal yang kecil kita menjadi terpecah belah. Mari kita umat yang asah, umat yang asih, umat yang asuh saling mengalah dengan kepentingan orang lain. Mari waktu semudah menilai jami'ah wala tafarraq, cukup. Itu yang kedua. Kita singkatkan saja karena waktu kita setengah sebalik, kita singkatkan saja. Yang ketiga, kalau benar-benar kita umat Nabi Muhammad, malam ini kita memperingati maulidnya, tentunya tujuan awal syafaat beliau, kasih sayang beliau, maka karakter yang harus kita miliki, sifat yang harus kita miliki. Tidak lain yang ketiga adalah tarawih ruk'an sujadah. Kita harus rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud bagaimana? Salat tidak boleh kita tinggalkan. Tidak sanggup salat berdiri, boleh salat sambil duduk. Tidak sanggup salat sambil duduk, boleh salat sambil berbaring. Tidak sanggup sambil berbaring, boleh salat dengan isyarat. Tidak sanggup dengan isyarat, boleh salat dengan hati. Tidak sanggup salat dengan hati, mati pasti disalahin orang. Aku ada kejadian ciekku, ada orang nak mau semayang, umurnya dah sekian puluh tahun tapi semayang tidak. Lalu bola bininya bu suruh lelaki itu semayang. Apa kata bininya ya, alam panen cuma baru ngecek kau dah bodoh dah ada semayang. Tak mau semayang tidak. Kalau tidak mau semayang tidaklah, suruh saja lo masuk dalam masjid gua, dalam surau gua. Lalu ngecek lo ini itu kalau tidak atau dia tu kalau nak semayang dan tak ada lo dia lah. Yang penting dah ke surau. Indah. Kalau indah semayang itu ke surau indah aja mula. Dah ke surau indah lah. Melapor lo bininya buyana musuh. Lagi mau indah yang mau ke surau. Kalau indah punya ke surau, ibu nak membawanya ke surau. Bawa. Dari kecil lo yang bininya. Kalau nak berani indah seorang dia lah mau kawalnya membawa indah ke surau. Indah.
biarlah muda kasro dia sampai mati. Besok satu lagi dan satu ini satu lagi yo. Jadi tidak mau kemudian setahun kemudian setelah mau jajan, tidak kemudian lagi mati. Begitu lagi mati ternyata masya Allah luar biasa. Waktu itu tidak kasrau, waktu itu tidak sembahyang, waktu itu tidak mau ke masjid. Ketika mati diantar ke masjid, diantar ke surau. Ternyata jangan menganggap masjid tidak butuh, jangan menganggap pengajar tak butuh, jangan menganggap ibadah tidak butuh. Ternyata pada akhirnya kita akan membutuhkan dengan semua itu. Maka sesungguhnya perlu kita tingkatkan ibadah badannya hari ini, kita tingkatkan ibadah qalbiyah hari ini, dan kita tingkatkan ibadah maliyah hari ini. Karena itu bentuk tidak lain tarahum ruk'an sujada. Mari kita rukuk dan sujud. Pertama, keras terhadap orang kafir. Intinya jangan terpesona, jangan terpedaya, jangan terpengaruh. Kok kawan-kawan orang nak sembahyang, berkawanlah, tapi jangan satu dua waktu mereka. Biarlah mereka yang nak sembahyang, tapi waktu sahur untuk bagaimana mereka ikut salat sebagaimana kita salat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umat Nabi Muhammad ingin mendapatkan syafaat di akhirat nanti, ingin mendapatkan pertolongan di akhirat nanti, maka yang harus kita tanam karakter kita. Bagaimana seluruh kita malam ini ruhamatu bainahum, mampu meningkatkan kasih sayang di antara kita. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling memburukan, jangan saling zina, jangan saling dengki. Mari jadikan satu tubuh yang kuat, satu sama lain saling melengkapi. Tetangga yang susah terasa di sebelah, tetangga yang payah terasa di sebelah, tetangga yang miskin terasa di sebelah. Itulah umat Nabi Muhammad sebagai muslim yang dijanjikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda umat Nabi Muhammad yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Mari kita tingkatkan rukuk dan sujud. Kenapa kita tingkatkan rukuk dan sujud? Salat itu di dalamnya mempunyai makna khusus. Rukuk merendahkan kepala setengah badan. Sujud maka kepala linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya apapun yang kami berikan di dunia, kami ciptakan di dunia, kami berikan di dunia, kami aduan di dunia. Cari di bawah, asalun dan adu ini, gadang ketek besar mewah semuanya. Rumah yang tinggi-tinggi, foto dan mengkilek-kilek, pimpinan melipek-lipek, ini yang kami satu kata Allah, zinatan laha, hanya sekedar perhiasan. Makanya awak simpan di rumah. Bakor ada pakai dia balik, meletakkan dalam lemari. Bukan lemari saja, lo bikin peti. Dimasukkan 3,5 kilo itu dalam peti. Peti itu dikunci. Peti itu dimasukkan pulau dalam leci dikunci lo. Leci dimasukkan penuh dalam lemari dikunci lo. Lemari dimasukkan penuh dalam kamar dikunci lo. Kamar dibikin dalam rumah, pintu rumah dikunci lo. Rumah dibikin lo pakai pagar, gerbang dikunci lo. 3 kilo sangat neho 6 buah kunci lo. Nah dono ngerap anu saja tidak anunya dicek orang banyak. Ada yang punya ambil 3,5 kilo, 3,5 kilo, anu dah. Nah dulunya anu saja.
awak cuma saneh di masa jomota maha sadu di maha sadu amnes itu maha di maha waktu itu kudu membagi tadi orang sabalah 3 kilo setengah ambil air satu nyuti 6 kunci leci kunci peti kunci leci kunci lemari kunci kamar kunci rumah kunci gerbang ambil 3 kilo setengah aman. Apakah itu sudah cukup begitu aman? Tidak. Kenapa tidak aman? Maka milik kita. Siapa yang punya? Allah. Ketika rumah yang disimpan ambil 3 kilo setengah tabaka, 1 peti tabaka, leci tabaka, lemari tabaka, rumah tabaka, kamar habis, kunci lapis ambil keluar sholat. Kenapa keluar sholat? Karena itu titipan. Ibulah awak bagaikan tukang parkir. Bagaimana mereka? Tidak sombong punya oto banyak, tidak sedih punya oto buruk, tidak sombong punya kendaraan mewah, tidak bangga dengan harta yang banyak. Tukang parkir cari pagi timbul di lapangan nak oto, yang bawa balik tak masuk banyak. Tukang parkir tanam saja, baju bertamu sandang lo, korok mana isu. Nak tukang bangga awak. Pitis ketik kok berubah lo, gaya berubah lo, otak datang lo, baru seketik berubah. Tukang parkir tanah punya untuk pajero 30 di halamannya, tidak ada sana. Bermacam milih untuk tanam tukang parkir santai saja. Jam 2 mulai keluar cece oto di lapangan parkir. Jam 4 lapangan parkir kosong, oto lah habis keluar saja. Tukang parkir nak sedih dah. Punya oto banyak ini tidak galak, tidak ada oto pun tak sedih. Kenapa tukang parkir begitu? Tukang parkir sadar. Apa yang sadari? Semua yang mencari tadi titipan. Begitulah tidur. Awak ibu dan bapak malam ini ibu punya lagi. Alhamdulillah itu titipan. Dek sedang awak, dek sedang jadi laki awak, berarti dari Allah. Alhamdulillah laki awak tu. Tapi kemudian yang mana namanya barang titipan, tentunya ada ini samanya. Siapa yang punya? Allah. Kemudian laki awak dipindah ke rumah orang sabalah. Jadi laki siapa? Jadi laki siapa laki awak tu? Laki orang sabah. Alhamdulillah. Elokannya kalau ditampik malam petang di sono di kecil lagi pindah rumah sebelah marabulo di situ kok pindah ke sebelah alhamdulillah istimewa di situ bang tak apa dong kadang peluang tapi sebelum begitu titipan sedang di awak pulang pada awak alhamdulillah. Tapi kalau anak pindah keluar anak jauh dari awak anak pindah ke sebelah tidak pernah apa di mana orang sabar orang sabar maka selagi di awak dan bersyukur kepada Allah dengan apa syukurnya tarahum rukkaan sujada. Mari kita tingkatkan rukuk dan sujud. Jangan tinggalkan sholat, jangan abaikan sholat, jangan kita melalaikan sholat. Karena itulah bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda-tanda umat Muhammad yang keempat ada. Mari kita tingkatkan rukuk dan sujud. Jangan tinggalkan sholat, jangan abaikan sholat, jangan kita melalaikan sholat. Karena itulah bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda-tanda umat Muhammad yang keempat, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Kalau ya awak sebagai umat Muhammad malam ini merayakan Maulid Nabi malam ini, kita bawa dulang-dulang ke masjid satu, kita pergi ke masjid cintonya ke Nabi sebagai bentuk gembiraan lahirnya Nabi Muhammad, maka harus punya sifat yang kedua. Yang keempat, apa sifat yang keempat yang harus kita miliki?
yabtaguna fadlan minallah wa ridwan. Carilah rezeki dari barang yang halal. Carilah karunia Allah dari sesuatu yang diridhai oleh Allah. Tidak perlu pikir banyak dong kalau pikiran dak tenang. Untuk rumah gadang, oto gadang, ternak gadang-gadang. Tapi pikiran tak nyaman, biarlah pikir seketik. Rumah awak ketik, gaji kita sene, laki awak biarlah, tapi hati tentram, pikiran tenang. Betul? Kalau hati tentram, pikiran tenang, walaupun makan dosa balado batang, bau ikan yang lalu bakar, usai lalu tak ciri las. Jadi kira orang yang pakainya gak ada hati tenang. Jadi kira orang yang rumahnya besar begah dan mercusuar, naloknya bakal. Jangan dikiramu dari orang yang baru tidur tadi warna putih aku keluar dia hatinya bahagia. Betul. Walaupun lalu di atas sprint dengan empuk kabar 2,5 meter pakai tangga atas sprint. Pelnya hoya jatuh tangan sebayang 40 kali mampu lepas. Nyopet dia sama dah melompat 40 kali jatuh sebayang 40 kali jatuh kepala aku bila lalu awak yang lalu dia tidak pelambak sekali jatuh kepala kelepar 15 menit awak tiba di Mekah langsung kena galak. Artinya apa maksudnya? Laisa ghina an kasratil aradi walakin ghina an nafsi. Orang yang kaya bukan orang yang piti banyak, orang yang kaya bukan orang yang rumah besar, orang yang kaya bukan orang yang jabatan tinggi, tapi orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup. Dengan kecukupan bukan rumah dia lalu dia tidak bilang makan rumah sama lalu tapi cukup. Kalaulah pikiran tenang aman mati pun tentram, tapi kalau pikiran kacau mati pun tak nyaman. Oleh karena itu yang tahu fadlan minallah wa ridwan. Mari kita cari yang reda Allah. Tak perlu banyak tapi tak reda. Untuk bangun rumah besar putih haram, untuk beli mobil mewah putih haram, untuk harta banyak dan haram. Biarlah awak cuma rumah ketek gaji sene tapi halal. Alhamdulillah. Itu yang sampai yang terakhir. Tanda-tanda umat Muhammad yang terakhir. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda umat Muhammad yang terakhir tidak lain adalah nampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Berbeda yang berapa orang yang salat dengan orang yang tidak salat. Walaupun bantu orang yang tidak yang salat, kaitan kulinya, kaburu bantunya. Tapi kalau 5 kali yo basuh sehari semalam, wajahnya berbeda dengan orang yang tak sembahyang. Kadang-kadang yang tak sembahyang kulitnya pasnya putih marasi. Kadang-kadang noracah kayak bidadari turun dari wisi. Tapi dia tak sembahyang, wajahnya pun berubah. Di dunia baru, baru di akhirat. Orang yang 5 kali membasuh wajahnya di akhirat, di dunia, di akhirat nanti wajahnya bagaikan rembulan. Mereka dibasuh wajahnya di akhirat, di dunia, di akhirat nanti wajahnya bagaikan rembulan. Mereka dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai para malaikatku, la kuntu ibadi rajulin. Jangan biarkan mereka berjalan kaki hai malaikat. Istimewa orang yang 5 kali membasuh wajahnya di dunia dengan air wudhu, di akhirat Allah persilahkan mereka dengan berkendaraan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan shalihan. Barang siapa mereka yang bertemu dengan Allah, maka hendaknya mereka mempunyai amal yang saleh. Alhamdulillah. 5 identitas yang telah kita sampaikan. Insya Allah yang pertama, mari ibu bapak saya yang berhadir malam ini, jangan terpesona dengan apapun yang ada. Tentunya awak menanamkan sikap yang pertama, asyiddaw 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Awak mayoritas, awak golongan besar, jangan mudah dimainkan oleh minoritas. Jangan bagikan gelombang lautan dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Angin dalam arus tidak menciptakan arus, laut dalam irama tidak menentukan irama, mengikuti model tidak membentuk model, ironis dan menyedihkan. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kalau memang kita umat Muhammad yang kedua, tanamkan rasa ruhamahu bainahum, tanamkan rasa saling hormat menghormati. Awak kata Imam Al-Madani bagikan kedua belah tangan. Jadi kalau dua belah tangan, kalau kita jalan tangan kanan ke depan, yang kiri ke belakang, yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang, kita jalan bisa berlegang-legang begini, betul? Tapi coba tuh kalau dua-duanya tak mau kalah, tangan kanan ke depan, yang kiri juga ke depan, jalan mirip robot begini. Artinya apa? Mekanisme kerja taat pada sistem. Yang sudah digariskan dalam agama, ada yang di tangan kanan berhubungan yang baik-baik, salaman, tanda tangan, itu uang, tangan kiri tak pernah protes. Kenapa? Karena yang kiri tahu posisi, karena memang tugasnya bagian seksi kebersihan. Begitu juga awak, biarlah mereka jadi anggota dewan, biarlah mereka jadi bupati, biarlah mereka jadi wali kota, biarlah mereka jadi presiden, biarlah mereka jadi menteri, biarlah mereka jadi kades, biarlah mereka jadi bermacam-macam. Awak harus tahu posisi, Kalau sudah sedemikian, maka insya Allah masyarakat aman, makmur di dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, di bawah naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perpecahan dikarenakan mereka hakum minannas yang baik. Kemudian waqtasimul hablillahi jami'an wa la tafarraq. Ini yang kedua. Yang ketiga, mari kita tingkatkan kualitas tarahum ruk'an sujadah, ramaikan masjid, ramaikan surau, antarkan anak-anak ke pondok pesantren, ke madrasah, karena mereka lah harta yang mewariskan sampai mati kepada kita. Dialah tijaratan lam tabura, tijarah yang tidak rugi. Beruntung awak punya anak yang seperti itu. Maka oleh karena itu, dalam ruk'an sujadah jangan pernah kita lalaikan salat. Yang keempat, tidak lain adalah yang tahu fadla min Allah, mencari reda dan karunia Allah. Walaupun harta sedikit, tapi harta yang reda Allah. Buat apa harta banyak, tapi tak reda Allah. Yang kelima, yang terakhir, simahum biwujuhim min asali sujud. Mudah-mudahan 5 identitas ini ada pada diri kita semua, baik kami laki-laki maupun kita perempuan. Kalau memang 5 perkara itu ada, maka berhaklah di akhirat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, sama-sama, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni la Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasul alaika ummatul qadra jadi fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni
ibni Abdillah ya Rasulullah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati qadi. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati qadi wasammi'hum minaz zanbi wa ghafar Allah wasammi'hum minaz zanbi wa ghafar Allah. Ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah. Inilah pengajian kita sedikit pada malam ini. Nah, pas waktu sampai batas setengah sabalik, bahkanlah lewat di balik menit masuk jam sabalik. Orang siawat naik jam sabalik, kemudian akan membaca surah Al-An'am. Dari semua yang mereka baca nanti, sesungguhnya tidak naik wa'azan menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artian bangga selaku umat dengan lahirnya Nabi Muhammad, Nabi yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu malam ini di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok yang mana aku sampaikan tadi itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok yang salah aku katakan tadi itu sesungguhnya kelemahan dari aku sendiri. Ibarat perkataan Arab, wa qad jadi sufi qurun wala qurun liman jarhal lisan. Kalau pada mungkin tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan mungkin hati, kemana obat hendak dicari. Terima kasih. Pesan terakhir, mari amalkan 5 perkara kalau memang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah dan awal diakui oleh Allah dan Rasul sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.